Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Siapa yang melakukan dosa syirik, siapa yang melakukan syirik kepada Allah, itu adalah dosa, dia telah melakukan dosa yang teramat besar. Perbuatan ini adalah perbuatan dosa-dosa yang paling dibenci, bahkan tidak pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah perbuatan kondisi kelompok orang-orang yang paling hina, paling najis. Innamal musyrikuna najasun. Bahkan orang musyrik itu disebut najis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya seorang mukmin itu membantu mukmin lainnya. Seorang mukmin mestinya menolong temannya. Seorang mukmin mestinya melapangkan saudaranya. Seorang mukmin mestinya membantu dan menopang, menghindarkan saudaranya dari kesulitan. Bukan malah dirinya membuat orang lain susah, sulit. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita masih di dalam makalah yang pertama. Wa khoslatani la syai'a akhbathu. Wa khoslatani, dua golongan, dua kelompok, dua sifat. La syai'a akhbathu, yang tidak ada yang lebih najis, lebih menjijikkan daripada itu. Ai anjasu, artinya lebih najis. Sesuatu hal, suatu kelompok, suatu sifat, suatu tabiat yang sangat menjijikkan, menghinakan, sangat najis, paling najis. Makanya mesti harus dijauhi. Minhuma asyirku billahi waddaru bil muslimin. Apa itu hal yang lebih, yang sangat menjijikkan, yang sangat najis, yang sangat hina, perbuatan yang sangat rendah? Di antaranya adalah syirik kepada Allah dan berbuat mudarat terhadap kaum muslimin. Yang pertama, syirik terhadap Allah. Syirik ini memang dosa yang paling besar. Dosa yang teramat sangat besar. Satu-satunya dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang mensyirikatkannya dan mengampuni dosa-dosa selain itu, selain syirik maksudnya, bagi mereka yang dikehendaki. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Siapa yang melakukan dosa syirik, siapa yang melakukan syirik kepada Allah, itu adalah dosa, dia telah melakukan dosa yang teramat besar. Dosa syirik bukan hanya sekedar tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi seseorang yang mungkin bagaimanapun baiknya, bagaimanapun dia berbakti, bagaimanapun dia sangat disenangi, tapi kalau dia syirik, perbuatan-perbuatan amal solehnya itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Sungguh telah kami wahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, umat-umat terdahulu, jika engkau melakukan syirik, maka Allah akan menghapuskan seluruh amalmu. Tidak ada guna salatnya, tidak ada guna sedekahnya, tidak akan ada guna puasanya, tidak akan ada guna perbuatan baiknya. Di hadapan Allah akan terhapus semuanya kalau dia melakukan dosa syirik. Maka bagi kita seorang mukmin, pelajaran apa yang paling penting sekali untuk kita pelajari, untuk kita bahas, adalah pelajaran tauhidullah, mentauhidkan Allah, meluruskan akidah, supaya kita jangan sampai terjatuh dan terjerumus ke dalam dosa-dosa syirik. Supaya kita jangan sampai mendekati saja, jangan sampai mendekat kepada syirik. Jangan sampai kita terjebak oleh perbuatan syirik. Maka Islam kita diakui atau diawali dengan satu statement kita, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Bahwa kita hanya menghambakan diri kita semata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, orang-orang
yang meskipun mengucapkan kalimah la ilaha illallah sejuta kali tapi tidak merealisasikan kalimah ini dalam kehidupannya dengan artian masih saja melakukan perbuatan-perbuatan syirik, la yahbatanna amaluka, maka amalmu akan terhapus. Maka oleh karena itu perbuatan ini adalah perbuatan dosa-dosa yang paling dibenci, bahkan tidak pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah perbuatan kondisi kelompok orang-orang yang paling hina, paling najis. Innamal musyrikuna najasun. Bahkan orang musyrik itu disebut najis oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam pelajaran kita ini, pertama kita mempelajari, berusaha membersihkan akidah kita dengan ilmu yang yakin sehingga kita bisa mentauhidkan Allah, meluruskan akidah kita, menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan syirik. Setelah itu, wadarru bil muslimin. Orang-orang yang sangat hina, kelompok yang sangat rendah, kelompok yang sangat menjijikkan adalah orang yang selalu berbuat bahaya, mendatangkan kesusahan, mendatangkan kesulitan, menimpakan masalah-masalah yang berat kepada kaum muslimin, kepada orang Islam lainnya. Ai fi badanihim au amwalihim. Apakah mendatangkan madarat itu kepada fisik, secara fisik, ataupun kepada harta mereka? Mestinya seorang mukmin itu membantu mukmin lainnya. Seorang mukmin mestinya menolong temannya. Seorang mukmin mestinya melapangkan saudaranya. Seorang mukmin mestinya membantu dan menopang, menghindarkan saudaranya dari kesulitan. Bukan malah dirinya membuat orang lain susah, sulit. Di mana dia ada, kerjanya hanya mencelakakan orang lain. Kalau dia berdagang, kerjanya menipu. Dia tidak paham. Pahamkah, wahai sang penipu, bahwa orang yang berbelanja kepadamu boleh jadi uang yang dia belanjakan itu satu-satunya diharapkan untuk kebutuhan keluarga dan anaknya. Tapi kau tipu sehingga dia mengalami kesulitan yang sangat. Boleh jadi uang itu uang pinjaman, tapi kau tipu sehingga dia mendapatkan kemudaratan 2 kali lipat. Dia kerjanya kalau tidak menipu, berbohong. Kalau tidak berbohong, menyakiti. Kalau dia berkuasa, menghinakan. Kalau dia kaya, bakhil, pelit, tidak mau membantu orang lain. Ini kebiasaan-kebiasaan buruk yang harus dihindari. Orang-orang yang selalu berbuat kemudaratan kepada orang lain, menyusahkan orang lain, memfitnah orang lain, menjelekkan orang lain, bahkan menindas orang lain, ya, merampas hak orang lain, yang tidak peduli, yang penting dia senang, dia enak. Ingat, dunia tidak selamanya. Ada akhirat, ada yaumul jaza, ada hari pembalasan. Nanti kita akan dihisab, yaumul hisab. Kita akan berhadapan yang Qadi Rabbul Jalil, Hakim yang maha adil, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak akan terlepas satu pun kezaliman yang tidak dibalasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hendaknya kita setiap hari, setiap saat menanamkan tekad dalam hati kita. Kalaupun kita tidak bisa membantu orang lain, kalaupun kita belum mampu memberikan kelapangan kepada orang lain, kalaupun kita belum bisa menyenangkan orang lain, paling tidak bertekadlah jangan menyusahkan orang lain. Jangan pernah menzalimi orang lain. Jangan pernah merendahkan orang lain. Jangan pernah mendatangkan kesulitan apalagi kemudaratan kepada orang lain. Karena berat sekali nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat sekali, saudara. Di dunia ini mungkin bisa kita menipu, di dunia ini mungkin bisa kita menyogok, di dunia ini mungkin kita bisa memanipulasi semua hal yang kita sebenarnya salah bisa dijadikan tidak bersalah. Orang tidak bersalah bisa dijadikan salah. Tapi ingat, itulah hebatnya kita orang yang mukmin. Bahwa hidup ini hanya sementara. Hidup ini ada nanti peradilan yang maha adil, yakni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata tidak ada akhirat, alangkah tidak hadirnya hidup ini. Orang zalim bisa menzalimi orang lain. Orang bisa mengibuli orang lain, menghinakan orang-orang lain. Orang yang tidak bersalah bisa dijadikan salah. Hak orang lain bisa dirampas dengan sesuka hatinya. Tapi alhamdulillah, kita meyakini adanya akhirat. Semuanya ada
balasan. Ada balasannya nanti setiap apapun yang kita lakukan. Maka bagi kita orang mukmin, hidup ini benar-benar sebentar. Hidup dunia ini adalah di mana darul amal, tempat kita bekerja, berusaha untuk mempersiapkan bekal akhirat kita. Ada nanti kampung kembali kita, darul jaza, di mana setiap apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, ditulis, dicatat, dan akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah menzalimi orang lain. Jangan pernah menyusahkan orang lain. Jangan pernah mendatangkan kemudaratan kepada orang lain. Jadilah orang yang selalu memberikan kebaikan, memberikan kemudahan, memberikan kelapangan. Karena itu yang terbaik buat kita sebagai seorang muslim dan mukmin. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memantau kita, melihat kita. Tidak akan pernah tenang dan senang juga orang yang berbuat zalim itu. Tidak akan pernah tenang dan nyaman juga orang yang menindas orang lain itu. Tidak akan pernah juga merasa hidup lapang, segar, tanpa masalah. Orang yang hidupnya serba menipu itu. Kebahagiaan tidak pernah diperoleh dengan cara curang, dengan cara menyurangi orang lain. Tidak akan pernah, saudara. Oleh karenanya, tekadkan hidup. Hidup yang hanya sekali ini. Tulislah sejarah kita dalam perjalanan hidup kita. Hidup dengan tenang. Hidup dengan kebaikan. Hidup dengan keberkahan. Yang selalu kita memberikan kebaikan-kebaikan kepada sesama. Jauhi hal yang sangat menjijikkan dan menghinakan ini. Pertama syirik, dan yang kedua menyusahkan atau memberikan madarat kepada orang lain. Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala turji'u ila khaslataini. Maka sesungguhnya seluruh perintah-perintah Allah dalam ad-dinul Islam ini kembali kepada dua persoalan. Apa itu? Ta'zimu lillahi ta'ala wa syafaqatu lil khalqihi. Mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyayangi makhluknya. Ini prinsip agama kita. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan manusia. Setelah kita mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan kita, dengan iman kita, dengan keikhlasan kita, menjauhkan kita dari hal-hal yang syirik. Bahwa hidup kita ini hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah. Maka setelah melaksanakan ubudiyah ini, apa yang kita lakukan? Berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita. Bahkan bukan hanya kepada manusia, kepada makhluk lainnya, binatang-binatang saja kita diperintahkan untuk berbuat baik. Kalaupun mau membunuh, jangan menyiksa, tapi lakukan dengan baik, dengan cepat. Ini bukti bahwa kita sebagai mukmin mengutamakan kasih sayang. Kita sebagai mukmin mengutamakan saling membantu dan kelapangan. Hidup ini tidak sendiri. Islam itu agama sosial, agama yang bermasyarakat. Maka orang yang hanya mementingkan diri sendiri, hidupnya egois, pengen enak sendiri, pengen bahagia sendiri, pengen senang sendiri, maka dia tidak akan pernah merasakan nikmatnya berislam. Bagaimanapun hebat zikirnya, bagaimanapun hebat tahajudnya, puasanya, mungkin boleh jadi ke Mekah tiap sebentar, umrah tiap sebentar, haji tiap tahun. Tetapi hablum minan nasnya, tidak pernah membantu orang lain, bakhil, pelit, tidak pernah menolong orang lain, ilmunya tidak pernah menebarkan kebaikan, jabatannya hanya untuk dirinya sendiri, keberanian, kegagahannya untuk kegagahannya sendiri. Tak ada gunanya bagi orang lain dirinya itu. Keberadaannya seperti tidak ada. Mestinya kalau ada dia berilmu, orang sekitarnya menjadikan dia tempat bertanya. Mestinya kalau ada dia kaya, hartanya banyak, orang sekitarnya bisa tempat orang mengadu. Mestinya kalau dia punya jabatan, dia akan melaksanakan amanah jabatannya untuk kesejahteraan rakyatnya. Tapi ini tidak. Dia hanya sekedar untuk menyenangkan dirinya sendiri. Maka tidak akan pernah merasakan nikmatnya beragama. Islam itu adalah agama yang berhubungan dengan Allah Sang Khalik yang Maha Pencipta, Maha Rahman dan Rahim. Lalu setelah itu dia memerintahkan kepada mukmin ini untuk bisa berkasih sayang, menyayangi makhluknya. Itu makna wasyafaqatu lil khalqihi. Kaqaulihi ta'ala aqimus salata wa atuz zakah. Seperti firman Allah Ta'ala, aqimus salah, hubungan dengan Allah, wa atuz zakah, bayarkan zakat, berikan kepada asnaf yang 8.
Yang diutamakan adalah fakir dan miskin. Jangan biarkan engkau hidup dengan kekayaan yang banyak sehingga engkau hartamu sampai satu nisab dalam kehidupan yang layak, yang nyaman. Tetanggamu tidak makan, kelaparan. Tetanggamu menjerit kemiskinan. Qimis salah, tidak hanya cukup salat, tapi engkau juga harus membayarkan zakat. Ya, wa qawlihi, dan firman-Nya Allah Ta'ala, uskurli wali walidaika. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Pertama, diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, yang telah menciptakan diri kita mimma immahin, dari tidak ada menjadi ada. Tetapi tidak hanya sampai di situ, Allah perintahkan untuk bersyukur kepada Dia, tapi juga kamu harus berterima kasih kepada kedua orang tua. Wali walidaik, kepada kedua orang tua. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Kami wasiatkan kepada manusia, telah mengandung ibunya susah di atas susah, payah di atas payah, telah menyusuinya, membesarkannya, maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hidup mesti ada terima kasih. Kita tidak lahir dari sebuah batu, tidak lahir dari tanah muncul begitu saja, tidak. Ada ibu bapak kita yang melahirkan kita, yang dia bersusah payah untuk memberi makan kita, membesarkan kita, menyekolahkan kita, sehingga engkau menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang berilmu, menjadi pengusaha yang sukses. Ada ibu bapakmu yang bersusah payah, boleh jadi untuk engkau sekolah, dia berhutang ke sana ke sini, siap dimarahi oleh atasannya, merah mukanya untuk meminjam-minjam ke sana ke sini kepada temannya supaya engkau punya sepatu baru, supaya baju baru, supaya engkau bisa membayar uang kuliahmu. Tapi setelah sukses, engkau tidak hanya disuruh untuk bersyukur kepada Allah atas kesuksesanmu, tapi juga terima kasih dong sama orang tuamu, berbuat baik sama mereka, berterima kasih kepada mereka. Dia adalah surgamu. Sadar dari mana engkau berasal. Jangan sampai kacang lupa akan kulitnya. Seakan-akan engkau tumbuh dan besar hasil usaha dan kesuksesanmu sendiri. Tidak. Oleh karena itu, maka mesti seorang mukmin akan sadar. Apabila dia ingin benar-benar menjadi seorang al-insanul kamil, manusia yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia bereskan imannya. Dia bersihkan tauhid, akidahnya. Luruskan akidahnya, bersihkan tauhidnya. Setelah itu, setelah meningkatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan berbuat baik kepada sesama manusia. Semakin dekat hubungan dia dengan orang itu, maka semakin dia menyayangi, semakin dia membantunya, memberikan peluang-peluang bagaimana apa yang bisa dia lakukan untuk dibantu. Jadi saudara, memberikan zakat contohnya, memberikan sedekah contohnya, ya, kepada orang terdekat dulu, kepada karib kerabat dulu. Jangan nanti ada yang sukses, karib kerabatnya hidup dalam kemiskinan, sementara dia membantu orang-orang yang jauh di sana. Bukan tidak boleh membantu orang yang jauh, silakan, tapi bereskan keluargamu dulu, karib kerabatmu dulu. Tanda bahwa engkau mengeluarkan itu adalah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kasih sayang yang ada dalam dirimu. Jangan sampai engkau bantu orang lain, engkau bantu fakir miskin, engkau bikin pesantren, engkau bikin masjid, tapi ibumu, orang tuamu, adikmu, kakakmu, saudara-saudara dekatmu hidup dalam kesusahan dan kemiskinan. Jadi di samping menjaga hubungan dengan Allah, iman yang bersih, tauhid yang benar, juga ada kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan sosial bermasyarakat dengan kaum muslimin, menjaga hubungan dengan mereka.